datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Kau Allah Maha Kudus, Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan bertanya karena Yesus selalu menopang
penopang hidupku. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu yang beri kehidupan.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini dapat kembali bersekutu untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Mari silakan Tuhan, Kau mengajari kami dengan kebenaran-kebenaran. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Begitu masuk langsung selamat pagi. Shalom Joena. Shalom Anika. Semangat lah, mukanya nggak senyum. Senyumlah. Kita itu di hadapan Tuhan loh. Nggak senyummu, kata Tuhan. Baik, puji Tuhan. Belum buka ternyata. Ntar ya. Haleluya. Baik. Ntar ya. Ini dia. Haleluya. Kita lanjutkan. Aku berpikir sangatlah perlu untuk bersekutu lebih jauh denganmu mengenai topik pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Tujuannya agar ribuan tahun pemeliharaan dan perhatian yang telah Tuhan curahkan ke dalam diri manusia tidak akan berakhir sia-sia, dan agar umat manusia dapat benar-benar memahami dan menghargai maksud Tuhan terhadap mereka. Ini agar orang-orang dapat maju ke tahap yang baru dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Tahapan yang baru ya. Jadi kalau dikatakan tahapan yang baru saudara, manusia belum pernah mengalami sebelumnya. Orang-orang sebelumnya belum pernah mengalami ini. Kita akan memahami Tuhan dengan perspektif yang baru, sesuai dengan pengalaman kita nantinya, saudara. Benar-benar, saudara ya. Kita akan melihat penyelamatan dari Tuhan itu sebagai sesuatu yang real ya, nyata gitu. Iya. Kalau setiap kita menyadarinya gitu ya, maka akan timbul dalam hati kita, saudara, betapa beruntungnya kita gitu ya, bisa menerima kebenaran-kebenaran ini, saudara. Iya.
Karena ini akan melampaui pengalaman manusia selama ini gitu. Wawasan kita akan luas sekali, saudara. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu tidak terbatas lagi gitu. Dan kita akan melihat betapa rendah hatinya Tuhan gitu. Betapa sabarnya Dia. Kita tidak akan negatif lagi terhadap Tuhan gitu. Iya. Kita akan semakin stabil gitu. Ya. Mengingat waktu-waktu manusia ini yang hampir habis gitu ya. Kita memiliki terang gitu. Yang akan menerangi jalan-jalan kita ke depan gitu. Kalau kita sebut kita ini, saudara ya, sebetulnya kita nggak dapat terpisahkan dengan manusia yang lain gitu. Cuman karena kita itu jadi seperti anak sulung gitu ya. Jadi sebetulnya istilah-istilah itu semua gitu ya, itu hanya sebagai satu tahapan saja. Sebetulnya kan kalau dikatakan Tuhan berinkarnasi menjadi daging gitu, sebetulnya kan setiap daging itu akan mengalami inkarnasi Tuhan sebetulnya. Iya, itu tujuan tertingginya, karena kalau kita tidak menjadi bagian dari Tuhan, gak bakalan kita bisa mengenal Tuhan itu. Mengenal Tuhan itu, saudara, bukan sekedar kita mendengarkan firman Tuhan gitu. Kita mendengarkan gitu, lalu kita paham dengan pikiran kita gitu. Bukan. Walaupun memang kita harus mendengarkan firman Tuhan. Tapi harapan Tuhan itu adalah secara perlahan kita menerima rahasia tentang Tuhan itu, saudara. Sungguh, saudara, untuk memilih kata-kata yang saya ucapkan kepada saudara itu kadang agak sulit memang, saudara. Ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, saudara, saya melihat bagaimana untuk hal seperti itu pun bisa diatasi oleh Tuhan gitu. Selama Dia temukan di dalam diri kita itu takut akan Tuhan gitu ya. Selama ditemukan di dalam diri kita itu haus dan lapar akan kebenaran, mengejar kebenaran, maka Tuhan itu terus bekerja. Kita akan terus melihat bagaimana Tuhan itu mencari celahnya gitu untuk bisa masuk gitu. Sekalipun pada kenyataannya Dia menyembunyikan dirinya gitu. Tapi begitu ada pintu keluarnya Tuhan gitu ya, pintu masuknya Tuhan ya, untuk memasuki area hidup kita. Area kita ini kan didagingkan sebetulnya. Kita punya banyak keinginan gitu. Nah, segala keinginan kita itu kan sebetulnya menjadi musuhnya Tuhan. Karena keinginan kita itu selalu egois gitu. Ya, makanya kita mengalami proses yang panjang sekali gitu. Makanya sampai dikatakan, saudara, sampai kita itu harus mengerti bahwa kita ini seperti sudah hidup 6.000 tahun. Nah, harus sampai pengetahuan saudara seperti itu gitu. Jadi ketika saudara mendengarkan kebenaran itu, mendengarkan satu perkataan yang baru, saudara mesti cepat menangkapnya. Jangan lambat gitu. Maksudnya jangan lambat itu bukan karena kita itu bisa cepat, bukan, tapi ikutin saja kata-kata Tuhan gitu. Jangan disanggah gitu aja sebetulnya. Jangan mau bertahan terus dengan pendapatmu.
Jangan terus mau ditarik oleh perkataan-perkataan manusia sebelumnya gitu. Jangan mau gitu. Beranilah gitu untuk mempercayai Tuhan yang sekarang. Harus berani, saudara. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak berani, maka kita akan cenderung menjadi lambat gitu. Nah, jadi kita harus ingat segala perkataan-perkataan Tuhan, dan saudara mesti berani mengimaninya gitu. Tuhan tidak memandang bulu gitu. Tuhan tidak melihat rupa. Bagi dia semua manusia itu sama saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia mengimani kalau dia dipilih gitu, maka sebetulnya pilihan Tuhan itu bisa bekerja di dalam dirinya gitu. Itu sebetulnya. Makanya dengan ini tidak ada orang yang meninggikan diri. Nggak ada yang bisa. Makanya saudara lihat bagaimana rendah hatinya Tuhan Yesus gitu. Iya. Jadi kalau saudara mau buat ukuran orang-orang manusia sekarang, siapapun hebatnya dia, ukurkan saja dengan Tuhan Yesus. Karena itu yang banyak kita tahu kisahnya di dalam Alkitab kan. Dan selama ini kita banyak bersekutu dengan dia. Dengan dia dalam arti dengan perkataan-perkataan dia sebetulnya, saudara ya. Iya. Dia kan sudah, kalau dikatakan sudah ribuan tahun gitu ya. Tentu dia tidak seperti dulu lagi gitu sebetulnya dengan yang sekarang ini gitu. Kan Allah itu kan berkembang terus gitu. Nah, tapi kata-kata dia kan karena kita ingat, karena tinggal di dalam pikiran kita, dan itu sesuai juga dengan pertumbuhan kita. Ya. Jadi kita kan masih sulit untuk meninggalkan itu gitu. Karena kalau kita dengan cepat langsung meninggalkan, itu bisa kacau juga kita gitu. Kita nggak sanggup menerima kebenaran-kebenaran yang baru sebetulnya. Dan Tuhan tahu itu, saudara. Iya. Walaupun saya sudah lambat sekali ngomong sama istri saya gitu. Saya ini begitu ada kesempatan dia bertanya gitu ya, berdua gitu, saya bisa cerita dengan lambat. Tapi saya lihat nanti kalau sudah agak berat gitu ya, itu rasanya otaknya ini nggak sanggup gitu. Iya, jadi sudah gitu. Saya harus ingatkan terus gitu. Ingat ya, Tuhan di sini. Dalam setiap pembicaraan kita ini Tuhan di sini. Gitu. Ya, jadi saya sangat bersyukur, saudara ya. Saya sangat bersyukur kalau dibandingkan kita dengan Tuhan Yesus, saudara ya. Tuhan Yesus itu sendirian, saudara. Dia nggak punya teman gitu, yang benar-benar menjadi bagian dari dirinya gitu. Kalau saya kan, saya punya istri gitu. Jadi saya bisa punya teman untuk cerita gitu. Karena sebagian dari jiwa dia ada di dalam diri saya, dan sebagian dari jiwa saya ada dalam diri istri saya. Karena kan Tuhan yang bilang, demikianlah mereka tidak dua lagi, tapi satu gitu. Nah, jadi kan itu benar-benar anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan gitu. Iya, kita sangat menghargai itu. Ya. Jadi meskipun misalnya istri saya bilang sama saya, tapi capek ya menghadapi saya ya, atau melihat gimana saya sekarang ya, enggak.
Gak bisa ngomong kayak gitu. Lalu saya ceritakan seperti yang saya katakan tadi gitu. Nah, jadi saudara, benar-benar setiap hari itu saudara ya, ketika kami menjalani hidup kami gitu ya, dengan yang sekarang gitu ya, memang boleh dibilang itu terlalu drastis sebetulnya saudara. Terlalu cepat sekali kami harus menyesuaikan diri gitu. Harus cepat gitu. Harus cepat bisa memahami gitu, bahwa ternyata Tuhan itu sedang ambil alih kita gitu. Dari dalam. Dia tidak pernah memaksa saudara. Tapi kita itu memang kayak terjebak gitu. Terjebak dalam sesuatu yang memang itu untuk keselamatan kita. Gitu. Itulah hebatnya gitu. Tapi walaupun demikian, Tuhan tidak memanfaatkan kita. Dia benar-benar kasih kita kebebasan gitu. Iya, kita benar-benar, itulah indahnya. Itulah indahnya Tuhan itu saudara. Kalau saudara nanti memahaminya. Hebat sekali gitu. Jadi dengan merenungkan hidup ini gitu ya, dengan dia berfirman gitu ya, dengan kita mendengarkan semua kata-kata yang banyak ini saudara ya, banyak sekali. Itu nanti kalau di bagian yang lain itu bisa satu bab saja bisa sampai ratusan halaman, 400-an halaman gitu loh. Iya, itu satu bagian loh. Itu bisa sampai 20 bagian atau 30 bagian itu. Kalikan dalam 400 halaman. Gak tahu lagi saudara. Dan tahukah saudara, kata-katanya itu boleh saya bilang ya, itu kata-kata hampir tidak ada yang diulang-ulang gitu. Selalu dia baru gitu. Gimana ya caranya nanti bisa memakan semua makan yang sangat banyak ini gitu. Iya. Makanya kalau kita tidak melupakan apa yang kemarin, gak akan bisa masuk yang baru. Kalau kita tidak memulai setiap hari menjadi sesuatu hari yang baru gitu, maka akan lambat sekali kita. Kalau kita tidak melenturkan otak kita ini, pikiran kita ini gitu ya. Kalau kita tidak belajar menyesuaikan pikiran kita ini dengan apa yang Tuhan rancangkan tentang pikiran manusia, wah, rasanya bisa meledak pikiran kita ini saudara. Berat dia. Iya. Makanya saudara, saya ketika mau sharing sama istri saya karena ada gangguan kemarin itu ya. Jadi saya kadang harus hati-hati gitu. Kadang-kadang saudara, perkataan-perkataan saya karena dia sangat berpikir keras gitu. Kenapa aku ini gak ngerti gitu. Itu bisa membuat pikirannya ini rasanya karena gak terbiasa. Jadi dia rasanya itu bisa kayak blank gitu loh. Jadi saudara, mungkin saya nggak bisa menggambarkan, dia nggak bisa menggambarkan kalau pas sudah pikirannya kayak gitu. Tapi tahukah saudara, di saat seperti itu, saya bisa mengatakan begini, tahu nggak? Walaupun seseorang itu sampai gila sekalipun, Tuhan tetap berdaulat. Coba bisa bayangkan nggak itu? Iya. Di tengah segala masalah yang paling kalut sekalipun, kita mesti bisa menenangkan hati kita. Nah gitu. Dengan apa? Dengan pegang firman Tuhan. Pegang saja perkataan Tuhan.
Tuhan berdaulat. Cukup. Iya. Jadi belajarlah jadi satu perkataan. Lihat bagaimana perkataan itu adalah Tuhan itu. Iya. Jadi saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita ini memang luar biasa sekali, saudara. Iya. Dan benar-benar saudara, kalau saudara mau tahu, Tuhan yang kendalikan. Iya. Sekalipun rasanya kita yang memiliki tubuh ini, kalau Tuhan bilang, kamu tahu enggak? Akulah yang punya itu. Iya. Jadi, disinilah benar-benar kita itu memasuki satu zaman yang baru. Kepemilikan kita tentang anak kita. Gitu. Ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yakub dan Yusuf itu. Ketika dibilang Efraim dan Manasye itu adalah anaknya dia. Ya. Semua kisah dalam diri manusia tidak ada yang terpisah dengan Tuhan. Iya. Jadi sekarang tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali menjadi manusia, waduh, itu benar-benar dia terangkan secara pribadi kepada kita. Iya. Benar-benar terangkan secara pengalaman kepada kita. Mustahil saudara kita berjumpa dengan orang yang mengucapkan firman ini. Dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mengucapkan semua firman ini. Mustahil. Tapi tahukah saudara? Tuhan yang sama juga mengajari kita semua di sini. Iya. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya misalnya telah menemukan di dalam sini, enggak. Ada iman yang sederhana yang saya punya gitu. Sesuai dengan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Dan benar-benar saudara, saya tidak membatasi Tuhan. Tuhan itu benar-benar hidup. Dia tidak terikat dengan semua ini. Iya. Walaupun nanti ketika kita baca, kita akan temukan semua jawabannya di sini. Gimana lah coba Tuhan itu memanage otak saya ini. Iya. Itu yang sulit sekali kadang untuk saya ceritakan sama saudara. Iya. Walaupun begitu, saya itu harus punya pikiran saya sama dengan saudara. Ya, kalau saya nggak punya itu, nanti saya jadi antikris. Saya akan jadi lawannya Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Iya. Makanya dia sangat ketat, saudara, dengan mengucapkan semua firman-Nya. Walaupun kamu telah melakukan banyak pekerjaan, kamu harus berkata, kami hanyalah hamba yang melakukan apa yang diperintahkan kepada kami. Itu pikiran Kristus itu, saudara. Sekalipun saudara ketika kita melihat semua itu, tahu nggak saudara? Ketika saya berbicara seperti ini, itu benar-benar saudara seperti mewakili Tuhan. Iya. Dan saudara pun nanti seperti itu. Tapi karena sudah mulai terbangun takut akan Tuhan itu, dia berani mempercayakan dirinya. Iya.
Apa yang gak dilakukan untuk kita? Bayangkan saudara, iblis aja yang menginginkan manusia dikasih loh, bayangin. Iblis loh itu. Ya. Makanya kan dia berani ngomong, seluruh isi dunia aku berikan kepadamu ketika mencoba Yesus. Ya kan? Kamu bisa memiliki seluruh dunia ini tanpa harus mati. Kira-kira kayak gitu. Dan ini sering sekali, inilah yang ditawarkan kepada manusia, ditawarkan oleh iblis itu, saudara. Iya. Kepada kita. Membuat kita gak berani melangkah jauh. Ya. Kita takut akan kematian. Kita takut akan penderitaan. Kita takut akan sakit penyakit. Ya. Jadi ketika sekarang dia mulai memberikan dirinya, kan firman Tuhan kan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, pola do dilehon anak nasa sadai, diberikan anaknya yang tunggal, diberikan. Bahkan Yesus mengonfirmasinya, kamu mesti makan tubuhku. Bayangin, kurang apa lagi? Kurang apa lagi, saudara? Bapa masuk ke dalam anak, anak itu ketika dia menjadi, jadi Bapa itu yang adalah roh itu menjadi daging. Itu kan semua firman itu, saudara. Ada hikmat ketika dia mengatakan itu, saudara. Nggak usah kita selidiki itu, saudara. Dalam pikiran kita cukup bahwa aku makan Tuhan. Cukup itu saja. Nggak usah kembangkan yang lain. Supaya kita tidak sombong. Jadi ketika saya mengatakan Tuhan berinkarnasi. Coba ingat saudara ketika saya mengatakan anak laki-laki itu. Saudara, mungkin saya belum pernah orang mendengarkan dia mengatakan kalau dia adalah anak laki-laki itu. Belum pernah saya dengarkan orang atau pengkhotbah siapapun yang berani mengatakan itu. Emang saya siapa? Emang kejadian saya kayak apa? Apa saya nggak melihat kerusakan saya? Apa saya nggak ingat lagi kenangan-kenangan tentang masa kecil saya ketika saya sekolah, ketika ini? Apa saya nggak punya kegagalan yang banyak sekali? Banyak sekali. Tapi kenapa saya berani mengatakan saya anak laki-laki itu? Itu Tuhan yang bilang loh. Iya. Tahukah saudara ketika berani menerima itu? Oh saudara, di situ awalnya saya bergejolak sekali saudara. Dan orang mungkin rasa negatif. Itu membuat mereka meninggalkan saya. Ya. Karena pada waktu itu saudara, saya selalu membayangkan diri saya orang yang gagal gitu. Padahal saudara, saya sudah mengikuti prosedurnya gitu saudara. Iya. Saya tidak berusaha menarik orang kepada diri saya dari dulu gitu. Saya hanya berusaha bagaimana melakukan yang benar. Ya, saya tidak mengulangi kesalahan para nenek moyang saya. Iya. Mengulangi kesalahan para pendeta-pendeta saya. Itu aja dalam pikiran saya. Tapi orang kan telah salah mengerti. Iya. Orang mengatakan mungkin kamu gak panggilan gembala. Oke. Dulu guru kita bilang, oh gak bisa buka gereja. Oke. Saya selalu katakan, serahkan sama Tuhan. Iya. Pada waktu itu saudara, kalau saya benar-benar mau ini, saya sudah mau tinggalkan. Iya. Tapi tahukah saudara,
Saya ngikutin Tuhan pelan-pelan. Iya, pelan. Sampai mungkin yang kemarin itu bagi saya itu goncangan yang paling hebat dalam hidup saya. Tahukah saudara? Amazing sekali Tuhan itu. Saya bilang kemarin, tadi malam gitu. Puji Tuhan, Mami sudah bisa mendengarkan sekarang, sudah mengerti sekarang. Lalu istri saya bilang, enggak, saya belum mengerti kok, katanya kayak gitu. Mami gak ngerti ya maksudnya. Jadi Tuhan itu ngomongnya spontan. Apa yang saya katakan itu yang saya rasakan. Seperti itulah Tuhan Yesus, saudara. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga, katanya. Iya. Disinilah saudara kita mengenali Tuhan itu atau Bapa itu. Iya. Melalui pekerjaannya dalam diri kita. Ya. Tapi mengenai apa yang terjadi berikutnya, tahukah saudara? Itu misteri. Tuhan gak beritahu kita. Dan memang saudara, karena kan yang diberikan kepada kita itu kan anak kan. Tuhan yang Maha Kuasa kan. Jadi, oke, Tuhan tahu segala sesuatu. Tapi, lihat ketika Tuhan Yesus. Anak tidak tahu. Ya kan? Hanya Bapa yang tahu. Ya. Mengenai waktunya, anak tidak tahu. Jadi benar-benar saudara, Yesus itu jujur. Dia itu tidak memaksakan kehendaknya. Pada waktu dia tidak tahu, dia tidak berusaha ingin tahu. Iya, dia belajar gitu. Menenangkan dirinya. Dia tidak buat dirinya stres. Dia hanya melihat apa yang bapaknya kerjakan. Itu aja. Nah, dilakuin sama dia. Sementara antikris itu dia suka kepoin semua. Iya, apa yang dia nggak tahu, pengen dia tahu. Jadi ketika Yesus ngomong, kenapa engkau meninggalkan aku Bapa? Wah, itu sebetulnya satu pertanyaan yang sebetulnya tujuannya itu adalah supaya kita boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnya Yesus itu sedikit aja perbedaannya dengan kita gitu. Supaya kita tahu sedikit, supaya nanti kita bisa menerima dia. Bagaimana dia menjalani hidupnya. Oh saudara, dia paling tinggi di antara semua yang pernah ada. Gitu. Ya. Itu saudara kepercayaan yang sangat luar biasa. Bayangkan saudara, dia tahu. Dia jauh lebih tinggi daripada iblis. Gitu. Lucifer itu. Oke? Tapi tahukah saudara ketika dia dicobai, dia jawab dengan firman Tuhan. Kenapa dia mau dicobai? Ya. Kenapa? Karena kan itu perintah bapaknya. Ada yang lebih tinggi dari dia pada saat dia dicobai itu. Dan menurut kebenaran, dia jauh lebih tinggi daripada Lucifer itu. Oh, dia Tuhan.
Sementara si Lucifer itu cuman penghulu malaikat. Cuman di atas segala ciptaan yang lain, malaikat pada waktu itu. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, iblis itu iri sekali dengan manusia. Dan mau dikuasainya manusia, diserahkan sama Tuhan. Ya, dibiarkan. Sehingga racunnya dia masuk ke dalam diri manusia. Akhirnya manusia menjadi miliknya dia. Tuhan apa takut? Tidak. Lalu saudara, Tuhan memulai pekerjaannya di dalam diri Yesus. Itu misteri, saudara. Lama-kelamaan dia tahu siapa Yesus itu. Tapi itu bukan karena dia memang dikasih kesempatan untuk mencobai. Ya kan? Cobainya habis-habisan. Pada saat terakhir, anyah engkau katanya. Sembahlah Tuhan Allah. Dia kekeh dengan itu. Jadi iblis itu ingin memprovokasi Yesus. Bisa lihat sedikit itu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti berat sekali loh tekanan itu, saudara. Dan yang paling gak bisa dia tahankan itu adalah dia tidak lagi merasakan Bapaknya ada dalam dirinya. Waduh, itu yang sangat berat, saudara. Tapi hanya sesaat saja. Iya, itu penting sekali. Sesaat itu sangat penting sekali untuk kita renungkan. Yang sesaat itu. Dengan ketika dia sudah mengalami itu, kita tidak perlu lagi merasa pernah ditinggalkan oleh Bapa. Iya. Sekarang saudara bisa membayangkan bagaimana dengan cepat dia mengendalikan pikirannya. Tidak. Itu langsung sudah. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Sudah setelah itu saudara, waduh. Lihat bagaimana, kalau saudara lihat proses penampakan itu saudara, itu hebat sekali loh saudara. Keren sekali. Orang gak bisa ceritakan apa yang mau saya ceritakan ini. Ya. Apa yang ada dalam pikiran saya mungkin sulit saya tuangkan. Tapi saya percaya Tuhan itu sendiri akan menjelaskan menurut pengalaman saudara, menurut tingkat pengertian saudara. Iya. Karena ini berbicara mengenai pekerjaan Tuhan. Sebagaimana saya mengalami, mengetahui siapa diri saya, betapa rusaknya saya. Tapi Tuhan harus menang dan pasti menang. Ya. Sudah kondisi pada saat itu. Jadi kalau kita pernah mengalami kegentingan seperti itu, masa-masa menakutkan. Ya. Ketika mungkin kemarin Mak Ya habis menunggu hasilnya gitu kan. Kan itu kan rasanya gimana ya. Gimana ya. Kayak gitu kan. Itu kan menegangkan. Ketika saya menunggu hasil istri saya, itu kan menegangkan. Ketika sampai pada keadaan itu, Pak E pada saat itu sakit itu, wah itu kan menegangkan. Ya mungkin istri saya nggak tahu lah pada saat itu. Tapi mungkin hanya bertanya-tanya, kenapa Pak E nggak pernah telepon aku? Mungkin sudah bertanya-tanya, tapi gimana gitu?
Dan gimana kalau terjadi sesuatu yang negatif? Itu dulu pikiran saya. Tapi tahu nggak, pada waktu itu tak ada pikiran Pak E itu akan pulang. Nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Iya. Tapi tahukah saudara, ketika sudah dipanggil, apa yang Tuhan kerjakan di dalam pikiran saya? Hebat sekali. Sampai saat ini, menurut saya Pak E itu tidak mati. Iya. Saya nggak tahu gimana caranya mengatakan, menjelaskan kepada saudara. Iya. Iya. Tapi dia bisa. Dengan kemarin saya mimpi, saya lihat abang saya, bapaknya Chandra itu, saudara. Ketika saya lihat itu wajahnya dia cerah sekali gitu ya. Ada sesuatu yang dikerjakan. Dan saya tahu itu Tuhan yang ngerjakannya itu. Dalam pikiran saya. Iya. Hebat sekali. Jadi pada saat detik yang sangat menakutkan bagi diri Yesus itu, itulah dia. Kan lihat kan, ketika dia keberatan memikul salib itu, saudara, ada lewat orang, Simon, orang Kirene itu. Ya. Dia menggantikan. Itu punya makna-makna profetik, saudara. Iya. Simon itu pun nggak tahu. Cuma disebut dia orang Kirene saja. Tapi tahukah saudara? Ketika nanti namanya disebut di sepanjang zaman, setiap kali dilakukan peringatan akan Yesus, namanya disebut Simon orang Kirene. Karena dia berpikir namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan. Kita nggak tahu kisah tentang dia. Kisah selanjutnya kita nggak tahu. Tapi tahukah saudara? Begitu dia tahu kalau salib yang dipikulnya itu adalah salibnya Tuhan. Coba. Dia pasti akan memukuli dirinya. Mungkin pertama-tama saudara dia bersungut-sungut. Kenapa aku mesti lewat dari sini? Ini hari sial mungkin bagiku. Sehingga aku harus memikul salib orang itu. Tapi waktu pun berlalu. Ya. Mungkin ketika kita saudara melewati masa-masa yang sukar itu. Mungkin kita bilang, kenapa harus aku Tuhan? Ketika kita mulai menyadari, ternyata kita memikul salibnya Tuhan. Kita turut memikul salibnya Tuhan. Kita diizinkan membantu perjalanan Tuhan. Ya saudara, betapa. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara adalah Tuhan Yesus itu. Ketika dia tidak ada untuk bertumpu dia. Sebelumnya tetap dia masih merasakan Tuhan. Tapi pada saat dia mengucapkan itu, kan dia berfirman jadinya. Kan apa yang diucapkan dia kan harus langsung ditanggungnya, saudara. Sebelum diucapkan dia, itu belum kenyataan. Tapi begitu diucapkannya, itu langsung kenyataan. Lebih berat lagi. Tadinya belum diucapkan dia, mungkin dia masih merasakan kayak gimana gitu. Tapi begitu diucapkannya, langsung terjadi. Itu masa yang singkat sekali itu masa yang sangat luar biasa. Lalu dia mengucapkan perkataan yang baru.
Coba lihat kemarin ketika saya mengatakan kita sedang memasuki zaman yang baru, masa depan yang baru katanya. Coba lihat, roh saudara terangkat nggak? Terangkat nggak roh saudara? Yes, gitu harusnya. Jadi ketika Yesus mengatakan, tadi kan baru itu kan masa menegangkan. Jadi bayangkan masa menegangkan itu seperti masa menegangkan yang saudara alami. Yang kita alami. Ingat masa itu, mesti ingat gitu loh. Itu pelajaran berharga. Kalau engkau nggak mengalami itu, engkau nggak akan mengerti arti perkataan Tuhan Yesus itu. Kenapa engkau meninggalkan aku? Nggak akan ngerti. Iya. Ketika ngangkat dari mobil itu ya, aduh dengan seberat itu gitu. Gimana caranya gitu. Kalau terlambat bawanya gimana? Ketika saya lihat dokter muda itu panik dia. Ketika membaca hasil ronsennya itu. Iya, ya, dokter muda saya masih ingat. Dengan kayak gimana dia dengan tegang menceritakan kondisinya gitu. Sebelum datang dokter itu ya, dokter sarafnya. Dia pula yang membacakan gitu. Ahli dokter umum gitu. Begini ya Pak, begini ya Pak. Saya bilang itu masa menegangkan. Ketika harus pulang ke Malang gitu, waduh. Tapi disitulah saya melihat ternyata benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iya. Sekalipun dia katakan enyah dari hadapanku. Tuhan tidak seperti raja yang bengis. Tuhan itu unik. Lewat pengalaman kita, saudara. Disitulah kita melihat betapa Tuhan itu tidak seperti yang kita duga. Orang gak bisa saudara menjelaskan ini, saudara. Hamba Tuhan hebat gak bisa menjelaskan ini. Iya. Teolog-teolog hebat berkumpul pun mereka semua. Nggak bisa menjelaskan ini. Sebetulnya saudara, kekristenan ini saudara, sungguh sangat menyedihkan. Tahu saudara dasar kita, dasar teologi kita itu dibangun dari mana? Waktu bapak-bapak gereja setelah mereka masuk ke zaman pemerintahan, itu namanya Konsili Nisea. Di Konsili Nisea itulah ditetapkan imannya Kristen. Bayangin, itu kayak sidang kayak menteri agama, kira-kira kayak gitu. Iya, pada waktu itu sudah seperti itu.
menetapkan iman kekristenan. Bayangin. Iya. Baca sejarah ketika saya baca tentang itu. Aduh. Kasihan sekali iman kami. Iya. Tapi puji Tuhan. Tuhan sudah datang kedua kali. Dia sendiri menjelaskan kepada kita. Iya. Oh, saya tidak pernah memaksakan pikiran saya kepada saudara. Enggak. Tuhanlah gembalamu. Bukan saya. Bukan manusia gembalamu. Tuhanlah yang menggembalakan kamu. Iya. Bukan saya. Juru selamatmu itu Tuhan. Iya. Yesus tidak pernah meninggikan dirinya sendiri. Dia ditinggikan oleh Bapa. Jadi kalau dia mengatakan, dia anakku, itu perkataan Allah. Dia hanya mengatakan kebenaran. Memang kita seperti itu. Makanya ketika Tuhan mengatakan, engkau anak laki-laki itu kebenaran. Bukan karena saya. Enggak ada sama sekali. Itu semua berbicara mengenai Tuhan. Kita ciptaan. Dan itu sudah cukup bagi kita. Itu kebenaran. Ya. Ingat saudara. Yesus saja ketika dikatakan dia terkutuk loh saudara. Terkutuk. Cobalah bayangin. Di satu saat dia memiliki nama yang sangat tinggi. Sangat mulia dia. Di saat yang satu. Dia sangat direndahkan. Sangat direndahkan nampaknya. Bahkan walaupun dia sudah taat sampai terakhir, dia mengalami ditinggalkan. Di mana engkau? Mana bisa aku menjalani ini? Istri saya, Pak di mana Pak? Kok Pak biarkan anak wedokmu ini sendirian? Kira-kira kayak gitu. Ya kan? Enggak nah. Duk, kamu itu anaknya Bapak. Gitu. Iya. Tenanglah. Iya, hidup kita ini kembali kepada Tuhan. Kita mesti bisa menenangkan diri kita seperti Yesus menenangkan dirinya. Saudara, Tuhan Yesus bisa bikin apa aja saudara. Tak ada yang gak bisa dikerjakan dia. Tapi perasaan bergantung dia kepada Allah itu. Kepada Bapa itu. Cuman itulah yang dia punya yang paling berharga. Dia gak mau menggantikan itu dengan kuasa. Dengan apapun dia gak mau menggantikan itu. Demikian juga dengan kita. Jangan gantikan. Jangan pernah gantikan dengan apapun. Ya. Kalau Tuhan katakan, engkau milikku, engkau sudah harus cukup puas. Ya.
dan menghargai, dapat benar-benar memahami dan menghargai maksud Tuhan terhadap mereka. Ini agar orang-orang dapat maju ke tahap yang baru ke dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Ini juga mengembalikan Tuhan ke tempatnya yang sebenarnya di hati orang-orang, yaitu tempat yang memang layak untuk Dia. Ini saudara, satu paragraf ini saja saudara, itu sudah dalam sekali saudara untuk menjelaskannya. Untuk memahami watak Tuhan dan Tuhan itu sendiri, engkau harus mulai dari sesuatu yang kecil. Namun mulai dari mana? Untuk memulai, aku telah memilih beberapa pasal dari Alkitab. Informasi di bawah ini mengandung ayat-ayat Alkitab yang semuanya berkaitan dengan topik tentang pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Aku secara khusus menemukan kutipan-kutipan ini sebagai bahan referensi untuk menolongmu mengetahui pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Perhatikan saudara, di sini kadang-kadang saudara saya ketika pas kalau misalnya hari Minggu itu ya, wah itu saya harus benar-benar dengan rendah hati gitu ya, mencari dari salah satu bagian dari firman Tuhan dari Alkitab gitu ya. Iya. Saya akan lihat bagaimana nanti Tuhan menjelaskan. Saya harus kalau di pagi-pagi seperti ini, wah enak kita saudara. Saya ngomong bebas gitu kan. Enak saya bicaranya gitu. Tapi kalau sudah hari Minggu, oh itu butuh satu kesabaran saudara. Butuh iman gitu. Jadi nanti coba lihat saudara. Nanti besok ya kita akan bahas tentang ini ya, lebih dalam lagi gitu ya. Dengan membagikannya kita akan dapat melihat watak Tuhan yang seperti apa yang telah disingkapkannya melalui pekerjaannya di masa lalu, dan aspek mana dari esensinya yang tidak diketahui manusia. Pasal-pasal ini mungkin lama, tetapi topik yang sedang kita persekutukan adalah sesuatu yang baru, yang tidak dimiliki orang dan belum pernah didengar orang. Selalu seperti itu saudara. Caranya Tuhan saudara. Ketika mau menjelaskan firman Tuhan. Iya. Sekalipun kalau saya lihat kemarin kan yang saya kutip tentang kitab Yesaya itu. Wah itu sudah dibahas dulu, sudah sering sekali saudara. Tapi ketika berbicara mengenai masa depan yang baru, wah, dari situ kita belajar, dapat mengetahui bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan ketika dia berbicara mengenai, kalau dia mengucapkan sesuatu yang baru, bayangkan belum pernah terbersit di sini, di pikiran kita. Belum ada informasi itu sebelumnya di sini. Tapi itu bisa saya ucapkan. Berkali-kali seperti itu. Itulah hebatnya Tuhan itu saudara. Iya. Jadi kalau saya kadang terus menceritakan itu kepada saudara ya, bagaimana prosesnya itu saudara. Itu adalah salah satu bentuk kesabaran Tuhan dalam menuntun umat manusia. Mari kita berdoa saudara. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan, yang terus menuntun kami, membimbing kami. Kami percaya Engkau sendirilah yang mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.